menghasilkan. Makanya saya masih butuh kandang satu lagi. Kalau nggak menghasilkan, nggak mungkin saya nambah-nambah kandang. Sudah terkumpul berapa Mas dari hasil peternakan yang jenengan kelola ini Mas? Jarang hitung ya. Kira-kira kalau total ada berapa juta kira-kira? Ya kalau totalnya sih kalau 200-an lebih. 200 apa itu? Juta. 200 juta. Oh, lebih itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Peluki Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan yang dimana peternakan ini dulu pernah saya kunjungi dan masih baru satu kandang ini guys. Nah, untuk perkembangannya kita akan bahas kok bisa berkembang seperti ini. Nanti akan kita kupas apa sih triknya dan apa cara-caranya seperti apa. Ikuti terus. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi setiap saya upload video. Halo Mas, selamat sore Mas. Sore, nama saya Hendro Dwi Widodo. Saya peternak pemula yang dunia sedikit, sekarang ya lumayan. Ya, mudah. Karena kalau breeding itu kita kan udah tahu indukannya udah bagus, sudah selesai. Kalau yang breeding itu, kalau yang pengemu kan, kadang kita perlu obat, segala macem. Ya, itu pun kadang-kadang masih gagal juga. Gagal, ada kematian. Ada kematian. Nah, pasti itu kalau kematian udah positif. Karena ini usaha nyawa. Nyawa urusannya. Kalau udah nyawa itu udah beda urusannya. Beda urusannya. Kita nggak bisa bikin nyawa. Yang penting kita jalanin sambil kita kasih yang terbaik, selesai. Kalau dikasih kedelai ini susunya lumayan Pak. Hasilnya susunya ya? Ya itu kan udah kayak gitu lagi tuh. Itu baru diminum aja udah kayak gitu lagi. Kalau susunya mungkin dari delainya ini mungkin. Iya. Kalau yang nggak delay kok nggak biasanya seperti ini. Jadi dia limbah dari tempe tadi masuk ke sini semua. Ya, ini emang anaknya 2 ekor aja. Nah itu. Tapi susunya mantap ini. Ya. Cuma biasa ini babonnya. Ya, ini cuma bapaknya ini cross. Bukan super, bukan ini. Tuh, susunya. Wah, baru dencut itu. Iya. Mantap ya. Artinya pakan itu menentukan Mas ya? Ya, menentukan kalau breeding. Dulunya saya tuh kecil. Dulu kandang saya kecil. Cuma dulu saya nggak breeding. Cuma gitu. Saya langsung pengemukan. Cuma dulu saya pakannya nggak seperti ini. Ya. Dulu karena yang pemula masih pembelajaran. Jadi kalau yang pembelajaran itu kan seadanya dulu. Nah, setelah saya tekunin kok hasil akhirnya bagus. Nah, akhirnya lah dari kecil itu saya bisa jadi ini kandangnya. Dulunya kandangnya kecil dulu. Ini ya. Terus jadi kandang satu ini, terus saya isi lagi. Nah, saya isi lagi, terus saya beli mesin, terus saya bikin seperti ini. Silase. Bikin silase, terus saya kasih onggok. Nah, akhirnya bisa. Alhamdulillah hasil akhirnya juga bagus. Bisa kemana-mana duitnya. Dulu jenengan mulainya berapa ekor tuh? Dulu awal mula, dulu kan saya bekas karyawan. Karyawan apa itu Mas? Karyawan pabrik. Dulu karyawan pabrik, pabriknya di Depasena sana. Dari sana itu saya di PHK. Setelah di PHK itu saya punya jam sostek. Jam sostek? Jam sostek saya itu cuma ada sekitar 15 juta. Cair ya? Cari 15 juta, tapi nggak saya beli kambing semua. Oh gitu? Karena banyak kebutuhan yang lain. Nah, jadi saya yang bisa saya sisihkan itu cuma awalnya dulu 5 juta. 5 juta. 5 juta. Dulu kan kambing bibitan masih lumayan murah. Murah? Harga 800 udah gede. Zaman dulu. Nah, hasil itulah saya kembangin terus. Nah, saya kembangin, akhirnya lah saya sampai bisa punya kandang seperti ini. Mantap ya. Setelah saya punya kandang seperti ini, saya kembangin lagi. Lumayan bisa saya buat gade-gade sawah. Gade sawah. Nah, setelah itu bisa saya kembangin lagi buat kandang satunya ini breeding. Breeding ini ya. Karena saya tergiur sama petani-petani itu. Kok petani itu enak ya? Jual satu, masih ada satu. Gitu. Induknya masih utuh.
berarti kan modalnya utuh. Utuh ya. Nah, makanya saya terus punyalah breeding. Breeding. Nah, Oh, berarti jenengan terjun ke breeding ini tujuannya hanya supaya modalnya utuh hasil, Mas ya? ya benar, itu tujuan utamanya itu, biar Oh, modalnya iya. utuh. Mas, jenengan sudah berapa tahun Mas untuk mulai berkarir ya, apa berternak sampai hari ini? Kurang lebih 4,5 tahun. 4 tahun setengah. Mm-mm. Kira-kira 4 tahun dengan 4 tahun setengah itu sendiri, Mas Hendro sudah berapa kali panen, Mas? Yaitu tadi 4 kali panen. 4 kali panen. 4 kali panen. Artinya hanya siklus Idul Adhaan ya? Ya, karena yang setengah tahun dulu kan masih dikit. Ya. Itu saya kembangin lagi langsung. Mm-mm. Yaitu cuma kan yang kesininya, maafnya ngomong, nggak dari sini aja. Oh gitu. Karena saya kan kadang dari sawah punya, jadi saya masukin sebagian, jadi biar cepat gede. Kalau ya mungkin kalau dari awal segitu mungkin sampai sekarang ya mungkin bisa sih, cuma kan nggak bisa langsung gede. Iya betul. Harus ada yang dari yang lain. Kalau kita di pengemukan itu kan bibitnya kan macam-macam rasnya. Mm-mm. Kadang kalau kita dari rumah kita bawa ke sini sama, gedenya sama. Giliran akhirnya nanti ada yang kunteten. Oh gitu ya, Mas? Ya, ada yang kunteten. Tapi nggak banyak sih. Paling kalau satu kandang ini cuma satu gitu. Pasti itu ada. Gitu. Karena kita nggak tahu kan bibitnya dari mana, asalnya seperti apa. Kalau masih kecil kan sama gedenya. Kalau penyakit sih ini aja, Pak. Pilek. Pilek ya? Pilek. Itu nggak semua sih. Itu kadang kalau pas cuaca buruk. Misalnya setiap hari hujan, setiap hari hujan, terus pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Kalau kita gencer onggok terus-terusan, nah itu kadang pilek. Oh iya. Tapi penyebabnya tahu lah kita ya. Tapi kalau itu kita atasin gini. Jadi onggoknya cuma sekali, cuma sore aja, pagi enggak. Itu mah sembuh dia, asal nggak ada penyakit lain loh. Kalau ada penyakit lain beda lagi. Bahkan setiap pengisian saya pasti ada kematian. Setiap pengisian. Karena kalau tahun yang kemarin itu cuma 1 ekor. 1 ekor kematian. Iya. Kalau tahun ini malah ada 3 ekor. 3 ekor. Yang bahan yang di sana itu Mas ya? Ya bahan itu, karena kita kan nggak tahu sih dari sananya seperti apa. Jadi kita kira bawa pulang, nyampe rumah kadang 2 hari mati. Itu aja. Itu ya. Makanya saya beralih ke breeding ini sebagian karena untuk mengurangi seperti itu, untuk menutupi lah. Iya, resiko kematian kalau di tempat kita kan bisa diatasi. Mas. Nah, bisa diatasi dari awal. Kalau dari luar kita nggak tahu. Nggak tahu. Betul sekali. Sudah terkumpul berapa Mas dari hasil peternakan yang jenengan kelola ini Mas? Kalau kita sih sekitar berapa ya Pak? Jarang hitung ya. Kira-kira kalau total ada berapa juta kira-kira? Ya kalau totalnya sih kalau 200-an lebih. 200 apa itu? Juta. 200 juta. Lebih itu menghasilkan. Makanya saya masih butuh kandang 1 lagi. Wah, keren. Nah, kalau nggak menghasilkan nggak mungkin saya nambah-nambah kandang. Nah, bahkan sekarang ini saya udah merencanakan kandang yang 1 lagi. Maksudnya? Ya buat kita mau bangun lagi. Bangun lagi. Keren guys. Tapi masih perencanaan, mungkin kalau udah direncanakan akan jadi. Kemarin ini panen berapa juta Mas untuk Idul Adha ini? Sekitar 50 juta. 50 juta ya? Ya. Mas, dengan penghasilan 50 juta per panen seperti ini yang dikembalikan kembali ke bibit berapa juta kira-kira Mas? Kalau kemarin sih dikit Pak. Kalau kemarin sekitar 18 juta. Dibelikan ke bibit ya? Ya. Loh, artinya Mas Hendro kemarin dapat harga murah dong Mas? Iya, karena saya murah itu karena dari puasa saya belanja. Jadi ada info dari teman-teman, harga kambing turun pas puasa. Nah, situlah saya gencarnya di situ. Jadi saya nyari sebanyak-banyaknya di situ, kita kasih DP dulu orangnya. Nah, kita kasih DP, kan kandang kita masih full, nggak mungkin kita bawa pulang semua. Iya. Nah, karena emang pengemukan kita belum keluar ya. Iya. Nah, setelah pengemukan kita keluar, kita ambil. Gitu. Kita ambil, kita bayar cash, selesai. Ketika kita kehabisan stok pakan. Stok pakan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekian lah, kalau saya belum ada ratusan lah ya. Iya.
Ini kalau misalnya daun singkong itu tinggal satu plastik, bahkan udah dibuka, itu kita udah mulai resah. Oh begitu? Iya. Kok belum ada yang panen, kok belum ada yang nawarin, nah itu. Ya. Kalau onggok, insya Allah kita setiap telepon pasti ada. Oh, ini begitu. kebetulan habis yang ini Pak. Yang ini habis, cuma yang di plastik masih. Oh ini jadi stok onggok kita Mas ya? Habis tapi. Untuk penampungannya ya? Habis. Tapi yang di plastik masih. Masih. Kita habisin dulu yang di plastik, baru kita telepon. Ya. Gitu. Kalau Jadi, stok onggok gampang. Untuk onggok kita anu Mas ya, apa ready Mas ya? Ya ready. Nah Ready, itu. ya? Nah ini yang di plastik. Yang di plastik. Ini yang di plastik masih ada. Yang di tampungan udah habis. Kamu udah habis. Ya. Mas. Sukanya kalau kita panen. Gitu. Ya. Kalau pas kita panen semua habis. Kita kasih duit, nah duitnya gede, mantap di situ. Dan disitulah senengnya. Uang kalau di rekening itu kan nggak bisa bertambah. Iya. Tapi kalau kita mainkan di sini setiap tahun nambah. Gitu ya. Iya, bahkan bisa 2 kali lipat. Nah, misalnya 30 juta bisa jadi 70 juta. 70 juta. Nah, gitu. Tapi kalau di rekening habis. Bahkan kita berkurang. Berkurang karena kita tarik tiap minggu, tiap bulan ya. Nah, itu nggak ada penghasilan. Kalau untuk perawatan untuk yang apa ya, yang baru masuk ke kandang seperti ini Mas, biasanya yang dilakukan pertama apa Mas? Pertama kita kasih suplemen. Ya, kita kasih suplemen, ada yang kita suntikin, ada kita kasih makan. Oke guys. Biar dia kekebalan tubuhnya biar cepat. Gitu. Kalau kadang kan dari sana kan masih ikut induknya. Ya, belum di sapi Mas ya? Kadang lewat jalan itu kan beda, kena udaranya pasti nyampe sini pasti ada yang pilek lah, itulah. Makanya kita kasih suplemen vitamin kayak yang dicekokin, ada yang disuntikin, itu kan buat dia cepat bergas lah. Intinya seperti itu. Dulu waktu saya berkunjung ke sini belum ada biru-biru ini Mas? Belum. Dulu masih pinjem. Masih pinjam ya? Ya. Ini fungsinya sendiri untuk apa sih Mas? Ini multifungsi nih Pak. Oh gitu. Jadi yang atas ini buat giling jagung. Giling jagung. Yang atas ini giling jagung, kita kasih sarangan. Jagungnya lembut. Nah, terus yang ini buat ngisi daun singkong. Daun singkongnya ya? Untuk nyacahnya ya? Ya, nyacah daun singkong atau apa bisa lah ini. Masukin sini semua. Nah, untuk memperingan ini, memperingan pekerjaan. Berarti peternak itu harus memiliki mesin seperti ini Mas ya? Harus no. Harus ya. Karena kalau kita udah banyak, itu kita gimana caranya? Masa kita mau pinjem? Kalau namanya peternak kok pinjem kan malu. Iya. Mau ngarit tiap hari juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Tenaganya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Buat yang lain tuh nggak ada. Kalau ngarit loh minimal setengah hari. Iya. Kemudian Mas, untuk mengatasi kelangkaan di apa ya? Pakan. Ini bagaimana Mas? Nah untuk ngarit yang segini banyak ini gimana cara mengatasinya? Gini. Setiap ada yang banyak pas musim-musimnya panen itu kan, itu seberapa banyak pun saya tampung. Oh gitu ya. Pokoknya setiap ada orang nawarin, saya iyain. Nah akhirnya terkumpullah banyak. Nah disitulah saya nggak kelangkaan pakan di situ. Jadi lumayannya di situ. Jadi nggak setiap minggu, nggak setiap 1 bulan sekali saya nyari itu nggak. Karena setiap banyak saya tampung. Nanti kalau pas, nah seperti ini kan belum ada yang panen ini. Ya. Nah, tapi kita masih punya 3 plastik. Ya. Nah, 3 plastik ini udah lumayan loh. 3 plastik ini. Banyak loh Mas. Iya. Banyak sekali. Nah, nanti setiap ada lagi kita iyain. Nah, disitulah cara saya. Jadi saya bisa nyambi lah. Yang pertama tekun. Yang kedua rajin. Yang ketiga kita harus sering kontrol. Dalam arti apa nih Mas? Dalam arti gini, kita setiap pagi harus kontrol minimal. Walaupun sebentar kita kontrol satu-satu nih, kita liatin kan sambil jalan kan bisa nih kambingnya maksudnya ya? Contohnya seperti ini. Nah kita liatin, kita cek Mas ya, cek. Nah kalau matanya udah pelolong-pelolong ini sehat nih, ini sehat, ini berarti kan sehat, aman. Berarti kalau kita mau tinggal kemana-mana aman. Nah udah seperti ini. Dikontrol tiap pagi Mas ya? Ya setiap pagi harus dikontrol. Kirain setelah dikasih makan los tinggal rumah aja. Jangan. Nah kita kontrol. Nah kita kontrol semua udah selesai kan? Aman berarti. Kalau pas ada yang langsung sakit, ya udah kita eksekusi. Oh gitu. Gitu. Tapi sih Mas, kalau pengalaman saya, itu kita sering kontrol kalau waktu kecil-kecil gini aja. Nah ketika nanti udah dia ngangkat
istilah orang kadang cemokoan, Cemokoan. itu udah aman. Oh gitu. Itu udah aman. Berarti rawan-rawan untuk usia-usia yang kecil-kecil seperti ini Mas ya? Sangat-sangat rawan. Gitu. Karena Jadi, dia daya tahan tubuhnya masih rentang, Uh-uh. kita ngasih vitaminnya juga belum full. Jadi ya disitulah kalau menurut saya rawan-rawannya di situ. iya, Nah, ini insya Allah udah sehat-sehat nih Pak. udah sehat ya. Karena udah berapa hari di sini, Iya. udah 1 bulanan lah di sini, sama sekali nggak mengganggu. Bahkan malah bisa kita buat apa ya, hiburan. Hiburan. Jadi kita jenuh di sawah, kita ke kandang selesai. Dukungan keluarga? Bagus, Bagus ya? sangat mendukung. Dukung. Bahkan bisa untuk membantu dia. Kadang kalau pas saya repot, dia yang ngasih makan. Oh gitu. Ya, Bisa ngaver lah saat ini ngaver, repot. ngaver bisa. Oh gitu. Ini jenengan kuncinya apa Mas untuk mengatasi drop hati tadi itu Mas? Kalau kunci saya dulunya bukan peternak Pak. Ya. Awal mula dulunya saya itu pedagang elektronik. Ya. Saya mainnya dulu ngereditin. Setiap ada yang kabur kan orang drop. Kalau saya drop, yang mau ngembalikin itu siapa? Oh, Contoh begitu. seperti ini. Nah, di peternakan misalnya kita ada kematian 1 atau 2 apa 3 ekor. Kalau kita berhenti, berarti kan selesai. Nggak ada kembalinya. Disitulah titik bangkrut kita. Nah, jadi di situ kita harus motivasi di situ malahan. Jadi kalau ada yang kematian, berarti kita harus sering kontrol, harus lebih semangat. Biar supaya yang 3 ekor mati itu tadi bisa kembali. Dengan begitu. catatan gini, misalnya kambing-kambing ini gemuk, Ya. kan bisa ketutup yang 3 ekor mati tadi. Tapi kalau kita drop, kita berhenti, selesai. Oh, berarti ini Mas ya. Di saat peternak pemula dihantam dengan penyakit dan kematian nggak boleh drop Mas ya? Jangan Lanjut. drop, harus lanjut. Kalau drop selesai gitu. Pokoknya kalau drop selesai. Itu pengalaman saya seperti Oke. itu. Setiap kita berternak, yang pertama kita itu fokus, jangan takut apa-apa, jangan takut kematian, jangan takut rugi, jangan takut kalau ada istilahnya isu-isu dari siapapun, dari teman atau siapapun, isu oh ini nanti kamu berternak nggak sukses, breeding nggak sukses, jangan takut, kita jalanin dulu, kita nikmatin dulu, insya Allah pasti ada hasil. Oke. Terima kasih atas sharing ilmunya Mas. Pengalaman ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, Dan ini akan jadi edukasi buat teman-teman. Semoga usaha peternakan jenengan semakin berkembang jaya. amin. Saya permisi untuk pamit Mas ya. Ya, Assalamualaikum Mas. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Hendro guys, seorang narasumber yang beliau kesibukannya sebenarnya seorang pedagang juga seorang petani. Merambah peternakan ini dimulai dari beberapa juta, tapi bukan berapa jutanya. Yang harus kita telaah adalah prosesnya. Nah, proses ini yang harus dinikmati agar teman-teman nanti di saat menjalankan peternakannya ada gelombang dalam perjalanannya, teman-teman nggak akan kaget. Proses harus dilalui agar teman-teman lebih dewasa menghadapi perjalanan peternakan. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.